Para Bapak, Ibu, dan para saudara kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita menyambut satu hari raya yang penting. Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan utuh jiwa dan raga. Ketika kita merayakan hari raya ini, ada suatu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan itu adalah, apa makna atau apa arti dan apa pesan dari hari raya Bunda Maria diangkat ke surga ini? Ini yang kita pertanyakan. Ini yang mari kita refleksikan, kita renungkan dalam hati kita, sehingga hari raya yang sangat saya sebutkan sangat-sangat penting ini membawa suatu arah kepada kita sepulang kita dari Ekaristi ini. Terkait dengan apa makna, arti, dan pesan hari raya ini, saya tertarik kepada khotbah Bapak Paus Benediktus ke-16. Dalam khotbahnya di Castel Gandolfo di Italia, tanggal 16 Agustus 2006, Bapak Paus Benediktus 16 menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa diangkatnya Bunda Maria ke surga telah menyadarkan kita semua. Kita semua disadarkan bahwa tanah air kita yang definitif, tanah air kita yang sesungguh-sungguhnya, tempat tinggal kita yang definitif atau tempat kita yang sesungguh-sungguhnya, bukanlah di sini, bukanlah di bumi ini, tetapi tempat kita yang sesungguh-sungguhnya adalah surga. Surga bahagia, surga kekal, surga yang tanpa batas-batas. Itu yang diingatkan kepada kita semua untuk memaknai hari raya, hari di mana Bunda Maria diangkat ke surga. Terkait dengan hari raya ini, saya pernah ditanya oleh seorang umat. Umat bertanya kepada saya begini, Romo, mungkinkah kita bisa naik ke surga seperti Yesus? Mungkinkah kita diangkat ke surga seperti Bunda Maria? Bukankah Yesus dan Bunda Maria itu pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang istimewa? Sedangkan kita, siapakah kita ini? Bukankah Tuhan Yesus dan bukankah Bunda Maria itu pribadi-pribadi yang tidak punya noda dosa setitik pun, tak berdosa setitik pun? Yesus dan Bunda Maria sama seperti kita dalam segala hal, tetapi Yesus dan Bunda Maria tidak berdosa. Dan itulah yang membuat mereka masuk surga, yang membuat Bunda Maria diangkat ke surga. Tetapi kembali Romo, saya tanya, mungkinkah dan bagaimana kita ini bisa masuk ke surga dan diangkat ke surga itu? Karena saya menyadari Romo, bahwa hidup saya ini berlumuran dengan dosa-dosa. Banyak dosa. Tidak hanya setitik, tapi mungkin kalau dikatakan dengan warna, mungkin aku ini sudah hitam legam Romo oleh berlumuran dosa. Dan mungkinkah saya yang berjuta macam masalah, macam-macam kelemahan,
mungkinkah aku ini boleh mendapatkan rahmat surgawi? Maka kalau saya ditanyakan begitu, saya punya jawaban tegas begini. Ini jawaban saya. Dengan iman yang kokoh kuat dan dalam nama Yesus, aku katakan pada kita semua, bahwa kita bisa dan boleh untuk mendapatkan bahagia surga itu. Dengan catatan, mari kita sebisa mungkin, sedekat mungkin kita meladan dua tokoh tadi, dua pribadi tadi, yaitu meneladan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Karena hari ini adalah Hari Raya Bunda Maria, maka saya mengajakkan kita semua untuk belajar pada keteladanan Bunda Maria. Silahkan kalau mau mencatat, karena ini penting untuk mana kita bisa menikmati bahagia surga seperti Bunda Maria. Ada 4 keteladanan dari Bunda Maria. Teladan yang pertama adalah kepasrahannya kepada kehendak Allah. Kepasrahan Bunda Maria kepada kehendak Allah. Fiat voluntas tua secundum verbum tuum. Terjadilah kehendakmu sebagaimana engkau bersabda. Ini dikatakan oleh Bunda Maria ketika sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, tiba-tiba malaikat Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria ragu, Maria bingung, Maria panik. Tapi pada ujungnya tadi ia berpasrah kepada kehendak Tuhan. Fiat voluntas tua secundum verbum tuum. Terjadilah kehendakmu seturut sabdamu padaku. Itu yang pertama. Saya tanya ini pada Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berpasrah kepada Tuhan itu gampang atau susah? Berpasrah kepada kehendak Tuhan itu mudah atau susah? Gampang-gampang susah mau. Ya, tapi saya menangkap suatu kecenderungan yang memang betapa berat yang namanya berpasrah kepada kehendak Tuhan. Antara lain kita ini sering protes dan komplain kepada Allah. Tuhan, kok aku ini dari dulu begini-begini aja sih? Kok kamu jahat amat? Nah, bilang Tuhan jahat. Aku ini kok menderita terus. Saya benci pada Tuhan. Nah ini benci pada Tuhan dan bahkan tidak sedikit dari kita menjauh dari Tuhan. Maka di hari raya ini kita dikoreksi bagaimana kita hendak mencontoh meneladan dari Bunda Maria yang dengan total berserah kepada kehendak-Nya. Dan berserah kepada Tuhan adalah pada tempatnya bagi orang-orang beriman. Dan ketika berserah pada Tuhan, yang ada adalah amin dan keselamatan. Amin, setuju semua? Itu. Jangan berserah pada siapa-siapa, tapi ada satu yang kita patuh kepada Tuhan, jangan menjauh. Lalu keteladanan kedua dari Bunda Maria adalah kerendahan hatinya. Rendah hati. Ada sesuatu yang baru di depan kantor Polres. Ada sesuatu yang baru di sana. Sempat membaca, itu benar-benar baru. Love
humanity. Ya, membuat suatu jargon, suatu moto yang sangat menarik, masih anyar banget. Berseberangan dengan alun-alun itu, love, humanity, cintai kemanusiaan, cintai juga kerendahan hati yang dekat dengan kemanusiaan, humanity dan humility. Humilitas dimiliki oleh Bunda Maria, kerendahan hati. Bunda Maria ketika dipilih untuk menjadi Bunda Yesus, ia menjawab, ego sum ancilla Dei. Aku ini hamba Tuhan, aku ini pelayan Tuhan. Menghamba dan melayani Tuhan. Ada ungkapan begitu ya Romo? Ya, ada. Untuk hidup beriman dalam dinamika hidup kita, kita mengenali yang namanya aku ini hamba Tuhan dan aku ini pelayan Tuhan. Nah, seperti tadi saya bertanya, mudahkah berpasrah kepada Tuhan? Dan di sini pun saya bertanya, mudahkah kita melayani Tuhan? Mudah apa tidak? Tidak mudah. Karena banyak di antara kita, banyak yang punya moto, aku datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Nah, kalau itu yang kita kedepankan, betul. Hari ini, di hari raya ini, kita diajak belajar untuk rendah hati kepada Bunda Maria. Karena dengan kerendahan hati itu yang membuatnya semuanya nyaman. Semua nyaman. Kenapa akhir-akhir ini dikatakan banyak sekali terjadi kasus perceraian? Selain memang musibah pandemi COVID yang membuat orang jatuh dalam ekonomi dan membuat orang yang mundur teratur untuk berkata kita cerai. Tapi perceraian juga banyak sekali disebabkan oleh ketika orang minta untuk dilayani, bukan melayani. Kamu harus berubah, bukan aku yang berubah. Sesungguhnya kalau mau hidup baik-baik, harmonis, kompak, maka mari kita memakai ungkapan yang baru. Aku harus berubah, aku harus melayani. Nah, inilah yang dicontohkan Bunda Maria sehingga dia layak sungguh untuk dikasih Allah dengan demikian luar biasa. Lalu yang ketiga, keteladanan dari Bunda Maria adalah ketika kita membaca dari kisah perkawinan di Kana. Kisah perkawinan di Kana. Di sana ada adegan yang sangat menarik. Ketika seorang bunda yang begitu tanggap dan bereaksi kepada keadaan yang tidak menguntungkan. Bunda Maria lihat tuan rumah kehabisan anggur. Nah, ketika tuan rumah kehabisan anggur, ibu yang demikian tanggap ini bilang pada anaknya, Yesus, mereka kehabisan anggur, kasihan dong, bantu kamu. Yesus bilang, apa urusanku ibu? Belum tiba saatnya. Ketika Bunda Maria dijawab begitu, apa yang dilakukan? Maka Bunda Maria keliling kepada para pelayan dan berkata, lakukan apa yang dikatakan Yesus padamu. Ini kalimat yang sangat penting. Lakukan apa yang dikatakan Yesus padamu. Dan benar, tanpa dilihat oleh ibunya, Yesus menyuruh para pelayan, isi tempayan ini dengan air. Dan yang terjadi adalah mukjizat dan terjadi anggur yang terhebat yang pernah ada di muka bumi. Karena apa? Karena pelayan-pelayan melakukan apa yang katakan Yesus, isi tempat ini dengan air. Lalu apa yang mau saya katakan pada hari ini? Mari
kita jalankan pesan Bunda Maria itu. Laksanakan kata Yesus padamu. Pernah mendengar kata-kata Yesus berkata padamu? Pernah? Enggak pernah, karena hidupmu tertutup pada Tuhan atau jauh dari Tuhan. Tapi mari kita mencoba belajar seperti yang dipesankan Bunda Maria. Lakukan apa yang katakan Yesus padamu. Maka dalam hidupmu akan terjadi mukjizat yang buat kamu sembuh, yang buat kamu hidup dengan damai. Lakukan. Lalu satu lagi keteladanan Bunda Maria adalah kesetiaannya. Kesetiaan ini di zaman modern ini menjadi suatu yang sangat mahal. Kesetiaan adalah suatu yang sangat mahal. Padahal kalau kita mau jujur dan cermat, seperti apa sih setianya Bunda Maria? Ya, memang dia seorang yang setia. Dari awal akan lahirnya Yesus sampai akhir dari kehadiran Yesus, dia hidup pahit dan pahit. Tetapi satu yang dilakukan Bunda Maria adalah dia tetap setia sampai di bawah kayu salib di Golgota. Tidak hanya itu, sampai hari ini Bunda Maria menjadi pengantara yang setia. Dia masih sering menampakkan diri di kota ini, di tempat ini, mungkin juga di rumah bapak dan ibu. Dia tetap setia. Nah, mari kita belajar tentang kesetiaan ini. Pertanyaan saya, masih setiakah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kepada iman yang kita imani? Karena tidak sedikit banyak orang Katolik yang murtad dan berkhianat, tidak setia lagi pada imannya. Dengan segala caranya ia tidak setia pada imannya. Saya bertanya juga, masih setiakah saudara-saudari kepada pasanganmu? Kepada pasanganmu. Apakah kita hanya pencitraan doang, hanya penampilan doang, tapi di belakang kita tidak setia? Bunda Maria mengajak kita hari ini berefleksi tentang kesetiaan. Satu lagi, masih setiakah saudara-saudariku kepada tugas-tugas yang harus kita penuhi? Tugas di rumah, tugas di kantor, tugas di tengah masyarakat. Setiakah kita pada tugas itu? Demikianlah permenungan yang saya sampaikan ketika kita bertanya, bolehkah, mampukah kita mengalami bahagia surga? Dan saya katakan, bisa, dengan cara hiduplah mengikuti jejak Yesus, hiduplah seperti Bunda Maria. Tuhan memberkati.